Shalom Bapak Ibu. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Biarlah urapan Tuhan turun atas kita semua. Biarlah kita bisa merasakan kebaikan Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih, kita akan memulai ibadah kita berdoa dulu. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami. Untuk kami bisa Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau beracara di tempat ini Tuhan. Biarlah lawatan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Yang datang dengan beban berat Tuhan. Biarlah mereka pulang dengan penuh damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan, segala roh-roh yang tidak baik yang ada di tempat ini kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya roh-Mu Tuhan yang beracara di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita percaya pernyataan Tuhan itu segalanya bagi hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
tidak pernah meninggalkan kami, Yesus. Kau yang selalu ada, Tuhan, dalam setiap musim hidup kami, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya, Tuhan, tangan-Mu yang memegang kami. Jangan pernah lepaskan, Tuhan. Jangan biarkan kami menjauh dari Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Saya jemput jemaat bagi berdiri. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Biarlah kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Haleluya, Yesus. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan,
terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku,
firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Dan kita akan terbang tinggi bersama Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah kita terhubung senantiasa dengan Tuhan.
seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Sama-sama kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung
Engkau, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami sadari bahwa kami adalah manusia-manusia yang terbatas. Oleh sebab itu kami minta hikmat yang daripada Tuhan turun atas kami setiap kami di tempat ini, untuk memampukan kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu dan jam ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Shalom semua, senang sekali dan bersyukur sekali kembali dikasih kesempatan untuk berbicara untuk kita semua pada pagi hari ini. Sebenarnya yang harusnya membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua pagi hari ini adalah Pastor Raya, tapi karena kemarin malam beliau harus ke rumah sakit, jadi saya diminta untuk menggantikan pada pagi hari ini. Sebenarnya saya agak-agak sedikit deg-degan ya karena baru dapat info, tapi saya percaya kalau Roh Kudus akan mampukan setiap kita untuk belajar dan memahami kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya tidak akan bahas tentang kerendahan hati yang seharusnya menjadi tema bulanan kita, tapi saya mau ajak kita untuk melihat satu bagian lain dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Kita akan bacakan ayat ini secara silih berganti. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil dan nanti Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian akan bacakan ayatnya yang genap. Mungkin bisa ditampilkan ayatnya. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembut tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Ya, amin untuk pembacaan firman Tuhan kita sedemikian jauh. Pagi hari ini saya mau ajak kita belajar bagian firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu come home. Ya, bicara tentang come home, saya mau mulai khotbah ini dengan mengajukan pertanyaan untuk kita semua. Next slide. Sudahkah kita bertobat? Sudahkah setiap kita di tempat ini sungguh-sungguh mengalami pertobatan? Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, seringkali kita sebagai orang-orang Kristen, kita mengaku kita adalah orang-orang yang percaya, kita mengasihi Tuhan,
tapi kenyataannya kita sama seperti Yudas. Next slide. Kita tahu bahwa Yudas ini salah seorang dari 12 murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pilih Yudas secara langsung, dan dalam masa pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi, Yudas ini seringkali ikut serta Tuhan Yesus. Kemana Yesus pergi, Yudas juga pergi. Apa yang Yesus ajarkan, Yudas juga dengar. Mereka bahkan menghabiskan banyak waktu bersama. Mereka makan, tidur, melakukan banyak hal bersama-sama. Tapi saya yakin kita semua tahu akhir kisah hidup Yudas. Yudas mengkhianati Yesus. Yudas menjual Tuhan Yesus seharga 30 uang perak. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan cuma Yudas, tapi seringkali saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan juga melakukan hal yang sama. Kita mengkhianati Allah kita. Kita rasa bahwa sebagai orang Kristen cukup untuk kita kalau kita rajin datang ke gereja, kita rajin ikut persekutuan, kita rajin melayani Tuhan. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, tahukah kita semua kalau kekristenan itu tidak hanya sebatas tentang kita datang ibadah. Kekristenan tidak hanya berbicara sebatas kita melayani Tuhan. Kekristenan berbicara tentang bagaimana setiap kita menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya juru selamat, sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak lagi dipimpin oleh perbudakan dosa. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya yakin kita semua sudah tahu perumpamaan ini. Mungkin kita semua sudah tahu lagi kisahnya, endingnya akan seperti apa. Tapi saya mau kembali mengajak kita untuk lihat bagian ini. Tuhan Yesus sampaikan perumpamaan ini bukan tanpa suatu alasan. Kalau kita baca di ayat 1 dan 2, di situ kita melihat keadaan yang terjadi pada saat itu. Tuhan Yesus sedang duduk makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Duduk makan bersama-sama dengan para pemungut cukai. Dan ketika hal itu terjadi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini mereka bersungut-sungut. Mereka ini gedumel. Kenapa ini Yesus makan sama orang-orang berdosa? Nah untuk konteksnya sendiri, para pemungut cukai ini dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Para pemungut cukai ini adalah orang-orang Yahudi yang tidak melakukan hukum Taurat. Mereka seringkali melanggar. Itu sebabnya mereka protes. Orang-orang Farisi ini protes. Dan ketika Yesus duduk sama-sama dengan mereka, Yesus duduk makan bersama-sama dengan orang berdosa, ini seolah-olah menunjukkan bahwa Yesus ini setuju begitu ya, sama perbuatan dosa yang mereka lakukan. Tapi yang menarik, kalau kita baca keseluruhan pasal 15, kita akan lihat Tuhan Yesus kasih 3 perumpamaan. Dan semua perumpamaan itu berbicara tentang Allah sungguh sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Dan ini juga yang menjadi penekanan dari Injil Lukas, penekanan dari Dr. Lukas sebagai penulis Injil Lukas, bahwa ada hubungan atau korelasi yang sangat erat antara pertobatan orang berdosa dan pengampunan dari Allah. Nah dari perikop yang kita baca, kita melihat bahwa ada seorang ayah, dia punya 2 anak laki-laki. Nah si bungsu ini datang untuk minta harta bagian miliknya. Tentu ini bukan hal yang normal untuk dilakukan. Kita minta harta bagian miliknya kita, warisannya kita sama orang tua, waktu orang tuanya kita masih hidup. Nah tapi memang kalau dalam konteks Yahudi sendiri, anak-anak laki-laki itu memang punya harta bagian dari apa yang orang tuanya punya. Nah kita lihat ketika si bungsu minta harta bagian miliknya, dia jual, dan beberapa hari kemudian dikatakan bahwa dia pergi ke negeri jauh dan dia memboroskan hartanya itu dengan berfoya-foya. Nah, kata berfoya-foya ini kalau kita pelajari dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani, ini cuma 1 kali digunakan dalam Perjanjian Baru. Kata berfoya-foya ini dari kata asotos, yang artinya bukan saja si bungsu dia hidup dengan boros, tapi dia juga hidup dengan ceroboh. Dia hidup dengan sia-sia, dia hidup dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan moral, hidup tanpa memikirkan konsekuensi atau resiko yang timbul dari tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, ketika kita baca ayat ini, kita akan lihat bahwa ketika uangnya habis, hartanya habis, dan mulai muncul kelaparan di negeri di mana dia ada, dia menjadi seorang penjaga babi. Dia menjadi seorang penjaga babi, bahkan dalam perumpamaan yang dikatakan bahwa ketika dia lapar, dia mau makan ampas makanan babi, tidak seorang pun yang memberikan makanan itu untuk dia. Nah, ampas makanan babi ini sebenarnya dia adalah kacang-kacangan. Next slide, saya mau kasih lihat gambarnya. Jadi nih, ampas makanan babi sebenarnya dari pohon ini, pohon karop namanya. Nah, kacang-kacangan ini memang bukan hanya dimakan oleh hewan ternak,
Tapi pada waktu itu orang-orang miskin juga makan dari kacang-kacangan ini. Tapi dalam perumpamaan di sini dicatat bahwa tidak seorang pun yang memberikan makanan itu untuk dia. Nah, kalau kita ingat konteks Tuhan Yesus sampaikan ayat ini, perumpamaan ini, dia sampaikan ketika ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat. Artinya ada orang-orang Yahudi. Dalam hukum Taurat sendiri, kalau kita baca dalam Imamat 11 ayat 7, babi itu termasuk kategori hewan yang najis. Bukan saja orang-orang ini tidak boleh makan, tapi kalau dia sentuh, itu akan menajiskan dia. Jadi bayangkan apabila seorang Yahudi ini yang Tuhan Yesus lagi sampaikan perumpamaan, mereka harus makan ampas dari makanan babi. Tentu ini jadi sebuah penghinaan yang luar biasa besar untuk mereka. Tapi apa poin yang saya mau sampaikan? Ketika si bungsu mau hidup di luar otoritas ayahnya, dia pergi meninggalkan ayahnya, kita lihat bahwa hidupnya berubah 180 derajat. Kehidupannya berbeda dengan kehidupannya yang sebelumnya, yang nikmat, yang enak. Ketika dia memutuskan untuk pergi keluar dari otoritas ayahnya, dari otoritas papanya, untuk mengejar apa yang menyenangkan untuk dia, kehidupannya berubah 180 derajat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, seringkali kita juga buat hal yang sama seperti yang bungsu lakukan. Seringkali kita, bukan hanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, tapi saya juga, seringkali kita menganggap enteng, menganggap rendah kasih Allah kita. Kita menganggap bahwa apa yang Allah kerjakan untuk kita, itu semua hal yang sederhana, hal yang simpel. Dan kita pergi keluar dari otoritas ayah kita, dari otoritas Bapa kita, Allah kita, untuk mencari kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan. Kesenangan-kesenangan sesaat yang sepertinya ini enak deh, tapi cuma sesaat. Kita juga seringkali melakukan hal yang sama. Dan ironisnya dan parahnya lagi, kita sudah jauh dari ayah kita, dari Allah kita masih sering aktif terlibat dalam pelayanan. Kita ikut kegiatan-kegiatan rohani yang mau menunjukkan ke orang-orang kalau ini saya loh, saya orang rohani, Ci. Saya ini pengikut Tuhan Yesus, saya ini mengasihi Tuhan Yesus. Tapi saya rasa jauh di lubuk hati kita sadar kalau kita ini orang-orang yang sedang terhilang. Kita orang-orang yang sedang jauh dari Allah. Kita orang-orang yang mengkhianati Allah kita untuk kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan. Untuk itu pagi hari ini, saya mau kita sama-sama belajar bahwa setiap kita, orang Kristen, khususnya kita orang-orang yang percaya, kita dapat kembali kepada Bapa kita. Kita dapat kembali kepada Allah kita. Kita dapat mengalami pertobatan. Nah, yang jadi pertanyaan, next slide. Bagaimana cara agar setiap kita, orang-orang Kristen, dapat kembali kepada Bapa? Nah, ada 2 langkah yang kita bisa aplikasikan. Langkah yang pertama, kita harus menyadari keadaan kita. Kita lihat di ayat 17 sampai 19. Di sana firman Tuhan berbunyi, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, dari ayat ini kita melihat si bungsu menyadari keadaan yang pertama adalah dia orang yang berdosa. Next slide. Nah, bungsu menyadari bahwa dia tidak hanya berdosa terhadap bapaknya, tapi dia juga berdosa terhadap sorga. Kenapa? Karena dia bukan hanya pergi keluar dari otoritas ayahnya, tapi dia juga melakukan hal-hal yang rusak secara moral. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dosa dalam teks ini itu bukan berbicara tentang dosa yang absolut, tapi bicara tentang dosa harfiah. Artinya apa? Si bungsu memang sedang dan telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Ini juga hal yang penting ketika kita mau kembali kepada Allah kita. Ketika kita mau mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, yang sejati, setiap kita harus menyadari bahwa kita semua orang-orang yang berdosa. Roma 3 ayat 10 katakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Yesaya 64 ayat 6 katakan, kami sekalian seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Firman Tuhan katakan, kesalehan kami, perbuatan benar yang kita lakukan, itu seperti kain kotor. Tidak ada artinya. Bahkan kain kotor yang dimaksudkan dalam teks Yesaya ini berbicara tentang
kain yang digunakan oleh perempuan saat sedang menstruasi atau ketika sedang mengalami pendarahan. Betapa kotornya kesalehan kita di mata Tuhan, betapa kita orang-orang yang berdosa. Dan untuk itu, malangnya lagi, upah dari dosa menurut Roma 6 ayat 23 adalah maut. Kalau kita pelajari kata maut dalam Roma 6 ayat 23, ini dia menggunakan kata thanatos, bukan kata nekros. Jadi ada dua sebenarnya, ada kata nekros, ada kata thanatos. Tapi dalam Roma 6 ayat 23 ini pakai kata thanatos yang artinya apa? Setiap kita tidak hanya mengalami kematian secara jasmani, kita mengalami kematian secara rohani. Kita terputus dengan Allah kita untuk selama-lamanya. Dan untuk itu, ketika kita menyadari keadaannya kita harus sadar bahwa kita perlu kasih Allah. Next slide. Kita perlu kasih bangsa. Si bungsu sadar bahwa dia perlu kasih papanya untuk menjadikan dia salah seorang upahan papanya. Si bungsu sadar apa usaha yang dia lakukan, apa yang dia mau kerjakan, kalau papanya tidak tunjukkan kasih untuk dia, tidak ada gunanya. Papanya harus menunjukkan kasih untuk dia supaya apa yang dia lakukan itu berguna. Dan si bungsu sadar tentang hal itu. Ia menyadari ia berdosa, tapi dia juga menyadari dia butuh kasih Bapa. Kita juga, Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, tidak cukup kita hanya menyadari kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sungguh sangat malang, tapi kita harus sadar kita perlu kasih Bapa kita. Kita bukan hanya menerima dosa bawaan dari Adam dan Hawa, tapi setiap kita juga melakukan dosa sehari-hari. Kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Allah mau. Kita mengejar hal-hal yang dunia tawarkan sementara kita menjadikan diri kita sebagai tuan atas hidup kita. Dan ketika kita ingin mengalami pertobatan yang sejati, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak hanya cukup kita sadar kita berdosa, kita perlu akui bahwa kita juga berdosa. Firman Tuhan katakan pada teks ini, si bungsu ini mengakui dosanya. Aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga. Dan itu juga yang perlu kita lakukan. Tidak cukup sampai kita sadar kita berdosa, kita perlu kasih Bapa. Kita juga harus mengaku di hadapan Allah bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita melakukan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia yang setia dan adil itu, Dia akan menghapuskan segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala yang jahat. Artinya apa? Kita perlu untuk akui juga dosanya kita di hadapan Allah. Tapi kan Allah Maha tahu. Tapi kita perlu datang dengan kerendahan hati untuk akui bahwa kita orang-orang yang berdosa di hadapan Allah. Sebab tanpa kita mengakui, tanpa kita sadar bahwa kita orang berdosa, tanpa kasih Allah kita harus tahu ganjaran kita itu maut. Ganjaran kita itu penghukuman yang kekal. Ini bukan hal yang sederhana Bapak Ibu jemaat Tuhan. Seringkali kita menyepelekan ini. Aduh saya sudah tahu upah dari dosa itu maut. Terus kenapa? Ini bukan hal yang sederhana. Ini berbicara tentang kita akan alami ini selama-lamanya setelah kita mati dari dunia ini. Dan kita harus benar-benar sadari tentang ini. Langkah kedua, tidak hanya sekedar kita menyadari keadaan kita perlu mengambil keputusan untuk berbalik. Next slide. Di ayat 20a dan juga 21, di sana firman Tuhan katakan, maka bangkitlah si bungsu ini dan pergi kepada bapaknya. Di ayat 21, ketika kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Yang kita lihat dalam teks ini, si bungsu tidak hanya sadari bahwa saya ini orang berdosa, saya ini butuh kasih Bapa. Tidak hanya sampai kognitifnya terisi, tidak hanya sampai perasaannya yang tergerak, tapi dia ambil satu keputusan yang terbaik dalam kehidupannya untuk dia pergi kembali kepada bapaknya. Dia meninggalkan kandang babi untuk datang kembali kepada bapaknya. Artinya apa? Dia meninggalkan kehidupannya yang lama. Dia meninggalkan dosanya, kesalahannya, pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan untuk dia kembali datang menuju kepada bapaknya. Tentu untuk melakukan hal ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya sadari itu. Seberapa banyak di antara kita ketika kita mau kembali kepada Bapa, ketika kita mau kembali kepada Allah, ketika kita mau bertobat, kita alami intimidasi. Kita mengalami intimidasi dari setan. Kau ini sudah terlalu berdosa. Kau ini sudah terlalu tidak layak di hadapan Allah. Dosamu itu besar sekali.
Kita alami intimidasi ini dan buat kita seolah-olah semakin jauh, gap yang tercipta antara kita dan Bapa itu semakin jauh. Ataukah kita mungkin mengalami intimidasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat kita. Ketika kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, jangan mau kosok rohani deh, sini mau dulu datang gosip dulu kita sedikit. Kita alami intimidasi yang buat kita susah sekali begitu keluar dari pertobatan, untuk keluar dan hidup dalam pertobatan. Atau kita alami intimidasi dari orang-orang yang seharusnya membimbing kita untuk kenal Tuhan. Orang-orang yang mungkin sudah secara rohani jauh lebih dewasa dari kita. Tapi justru dari mereka kita dapat intimidasi, kita ditolak, kita dianggap, gereja ini bukan tempat untuk orang yang seperti kau, untuk dosa yang seperti kau, tidak bisa dalam gereja. Kita alami hal-hal ini. Hari ini kita belajar bersama bahwa dari perumpamaan ini, si bungsu dia tidak hanya menyadari keadaannya, tapi dia ambil sebuah tindakan yang terbaik untuk dia meninggalkan kandang babi dan dia pergi. Dia fokuskan pandangannya hanya kepada Allahnya, hanya kepada Bapaknya. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah sampai dengan hari ini kita masih hidup dalam kandang babinya kita? Kita masih hidup dalam dosa pelanggaran yang kita lakukan? Tapi kan saya ini tidak berzina, Ji. Saya ini tidak mencuri, Ji. Saya ini tidak selingkuh, Ji. Dosa-dosa kecil yang saya buat. Bohong, Ji. Saya cuma tidak bisa, Ji, kendalikan sedikit lah mulutku. Pikiranku ini selalu jelas sedikit agak kotor. Apakah sampai hari ini kita masih mau bertahan di kandang babi itu? Tidakkah kita mau untuk datang kembali kepada Bapa kita? Tidakkah kita mau datang kembali pada Allah kita? Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita lihat selanjutnya pada ayat 20b dan 22 serta 24, next slide. Nah, kita bisa lihat bagaimana respon dari Bapak si bungsu, dari ayahnya. Di ayat 20b dikatakan di sana, ketika si bungsu masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ini melibatkan seluruh keberadaan ayahnya yang tergerak oleh perasaan kasih untuk anaknya, si bungsu. Anak yang sebenarnya sudah tidak layak terima kasih. Kasih bapaknya ini tetap kasih yang begitu besar untuk anak yang sudah tidak layak terima. Kasih yang tidak berubah sebelum bahkan setelah si bungsu melakukan kesalahan. Di ayat 22 dikatakan di sana, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam tradisi Yahudi, jubah itu melambangkan keselamatan. Jadi ketika ayah si bungsu ini menyuruh hamba-hamba untuk kasihkan dia jubah, itu artinya ada keselamatan bagi si bungsu. Ketika dia diberikan cincin, itu artinya si bungsu ini sudah menjadi bagian dari keluarga. Si bungsu diterima kembali oleh ayahnya. Dan ketika dia diberikan sepatu, ini menunjukkan bahwa si bungsu adalah bagian dari keluarga. Dia bukan lagi seorang budak, dia bukan lagi seorang hamba, tapi dia adalah orang-orang yang merdeka. Karena konteks waktu itu, orang-orang yang tidak pakai sepatu itu hanya untuk budak. Dan kita bisa melihat betapa besarnya kasih Bapa si bungsu ini untuk si bungsu. Dikatakan bahwa akhirnya mereka bergembira dan bersuka cita atas kembalinya si bungsu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, ini merupakan gambaran dari Allah kita, dari Bapa kita. Ketika kita yang sebelumnya diperbudak oleh dosa, kita yang sebelumnya hidup di bawah otoritas dosa, ketika kita mau ambil keputusan untuk kita datang kembali kepada Bapa, kita mengalami pertobatan, kita mengalami metanoia, kita mengalami perubahan pola pikir yang sebelumnya semuanya pusatnya di kita. Apa yang menyenangkan saya, apa kata hatiku, apa yang memuaskan kedagingan saya, tapi semuanya berubah menjadi apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan, apa yang menjadi kemauan Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, dan itu yang kita mau lakukan. Maka Allah akan menyambut setiap kita di tempat ini dengan tangannya yang lebar. Dia akan menyambut kita dengan kasih-Nya.
Ketika kita mengalami pertobatan, ketika kita kembali kepada Bapa, itu artinya kita mau hidup di bawah otoritas Allah kita. Kita mau hidup di bawah pemerintahan Allah kita. Nah, kemudian jadi pertanyaan, apakah setelah kita mengalami pertobatan, kita sudah jadi orang-orang yang tidak lagi melakukan dosa? Tentu tidak. Kita masih tetap akan bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita sudah tidak nyaman lagi berada dalam dosa. Ketika kita mengalami pertobatan, fokusnya menjadi berubah. Fokusnya yang sebelumnya berbicara tentang apa yang kita mau, kini berubah menjadi apa yang Allah mau. Allah yang menjadi pemegang sentral pusat dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi. Ketika kita sungguh-sungguh kembali kepada Bapa, ketika kita bertobat, maka Bapa kita, Dia akan menerima kita dan mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 12 katakan, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Allah tidak lagi ingat, Allah tidak lagi melihat dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika Yesus Kristus Tuhan kita terpaku di atas kayu salib dan Dia berkata, sudah selesai, tetelestai, itu artinya segala dosa kita, pelanggaran, kesalahan, kelemahan kita, juga Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Sekali untuk selamanya. Dan harganya lunas, dibayar. Kita tidak perlu bayar harga lagi untuk itu. Pertanyaannya, masihkah kita mau mempermainkan anugerah Allah yang begitu besar? Maukah kita mempermainkan pengorbanan Kristus yang begitu mulia untuk setiap kita di tempat ini? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya mau kembali ajukan pertanyaan yang saya ajukan di awal. Sudahkah setiap kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati? Sudahkah setiap kita menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Kita kasih Tuhan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan kita? Ataukah selama ini fokusnya dan tujuannya masih tentang hidupnya kita? Masih tentang dirinya kita. Pagi hari ini kita sedang diperhadapkan oleh dua pilihan. Kita mau jadi sama seperti Yudas. Yudas melakukan dosa. Yudas tahu dia melakukan dosa. Tapi Yudas tidak ambil keputusan untuk kembali kepada Bapa. Yudas tidak ambil kembali keputusan untuk bertobat. Atau kita mau jadi sama seperti si bungsu. Si bungsu memang melakukan dosa, si bungsu memang melakukan pelanggaran, tapi dia sadar akan dosanya, dan tidak hanya dia sadar, dia ambil keputusan untuk datang kembali kepada Bapanya. Pagi hari ini kita sedang diperhadapkan oleh dua pilihan. Wahyu 3 ayat 20 katakan, next slide Kak, ini baru. Wahyu 3 ayat 20 katakan, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Pagi hari ini Tuhan juga sedang mengetuk setiap pintu hati kita. Pertanyaannya, maukah kita dengar suara Tuhan? Maukah kita buka pintu hati kita untuk Yesus masuk, datang bertahta, menjadi Tuhan, Juru Selamat dalam kehidupan kita? Apa yang jadi jawaban Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian? Mungkin pagi hari ini begitu saja firman Tuhan yang saya mau bagikan. Saya minta tolong WL dan singers untuk bantu saya. Mengakhiri khotbah ini, saya mau mengajak kita semua menyanyi sejauh timur dari barat. Kita tahu bahwa Allah sungguh sangat mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Kita orang-orang yang tidak layak terima kebaikan Allah. Tapi Allah mau turun dari sorga, menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seperti kita. Karena Dia begitu mengasihi setiap kita yang ada di tempat ini. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Dia mengorbankan keindahan, kenyamanan yang Dia terima untuk datang ke dunia ini, untuk setiap kita. Masih maukah kita mempermainkan pengorbanan Allah yang begitu besar? Tidakkah kita mau datang kepada Allah kita? Sejauh
membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan lagi kesalahan kami, Tuhan. Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita kembali menyanyikan pujian ini dari awal. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Tuhan melempar
begitu besar dalam kehidupan kami. Kami yang tidak layak terima kasih Allah, kami yang tidak layak terima kebaikan Allah, tapi Allah mau turun mengambil rupa sebagai manusia, menjadi manusia di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk anugerah Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menggantikan setiap kami, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami sadar Tuhan, kami orang-orang yang tidak layak. Kami sadar kami orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kami bersyukur kalau pagi hari ini firman Tuhan kembali kepada kami, mengingatkan kami bahwa kami sangat-sangat Tuhan kasihi. Dan pada pagi hari ini Tuhan lihat setiap hati kami. Tuhan melihat hati yang kembali mau membangun komitmen untuk datang kepada Tuhan, untuk hidup dalam pertobatan. Kami tahu Tuhan bahwa ada banyak intimidasi yang kami alami, tapi kami tahu bahwa anugerah-Mu, kasih-Mu itu cukup untuk setiap kami. Kami mau Tuhan membuka hati kami mau mendengar suara Tuhan. Mari Tuhan datang, Tuhan bertahta dalam hidup kami. Tuhan menjadi pusat, menjadi sentral, pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Mari Roh-Mu yang kudus terus perkatakan firman Tuhan ini dalam hati setiap jemaat Tuhan. Sehingga hidup kami dari hari ke hari, kami menjadi semakin serupa dengan Allah. Kami semakin serupa dengan Yesus hidup. Hamba sudah selesai berkata-kata Tuhan, tapi yang yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus itu akan selalu tinggal dalam setiap kami. Tuhan, kami mau Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan, untuk Tuhan masuk dalamnya, untuk Tuhan bertahta dalamnya. Sekali lagi kami bersyukur untuk penyampaian firman Tuhan ini. Biar Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan dalamnya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan yang semakin besar, kami semakin kecil. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Terima kasih buat Kesia. Tuhan Yesus memberkati. Kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Saya persilakan untuk persembahan pujian dari ibu-ibu majelis ya. Dan bapak-bapak majelis. Kami persilakan. Pergi memberitakan
lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi, memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi, memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami lebih dulu, jadikan kami satu. Terima kasih untuk persembahan pujiannya dari Bapak-Bapak dan Ibu Majelis. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati juga Keisha Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kemanapun dia membawakan beritanya Tuhan. Berita-Mu Tuhan, biar Engkau memberkati terus. Memberkati banyak orang. Begitu juga kami Tuhan yang mau memberikan persembahan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur.
goyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilahkan. Shalom Jemaat Gereja Utusan Pantekosta. Berikut kami sampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan. Praise in the valley, praise on the mountain. Yeah, I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. Mari luangkan waktu untuk hadir berdoa dan berpuasa yang diadakan setiap hari Kamis pukul 3 sore di gereja. Latihan musik untuk ibadah raya oleh tim pelayan setiap hari Kamis pukul 7 malam di gereja. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ibadah di Gereja Utusan Pantekosta. Jika saudara belum punya tempat ibadah tetap, kami sangat senang saudara ada di sini dan selamat bergabung. Kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. And I praise when I don't. Selamat ulang tahun untuk jemaat yang ulang tahun selama bulan November. You're still Kiranya saudara diberkati dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam segala hal yang dilakukan. it's more than a sound. Jemaat dapat memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer ke rekening gereja. Kembali kami ingatkan untuk keperluan dana Natal gereja sebesar 75 juta rupiah. Bagi jemaat yang belum menerima kertas janji iman untuk diisi, kertas bisa diminta di aser dan batas untuk menabur janji iman Natal pada tanggal 8 Desember. Pemberian dapat ditransfer ke rekening bendahara Natal atau bisa berupa tunai. Dan terima kasih kepada jemaat yang sudah berkomitmen memberikan janji iman. Tuhan berkati. Panitia Natal kembali menawarkan bazar untuk minggu depan. Mohon perhatian dan kerjasamanya seluruh jemaat. Kami dari sekretariat akan memperbarui data jemaat dikarenakan ada beberapa data yang salah atau keliru dan ada jemaat yang belum terdata. Pengisian bisa melalui link Google Formulir yang kami kirim lewat WhatsApp dan bisa mengisi melalui kertas formulir yang sudah dibagikan. Mohon isi data dengan benar dan lengkap agar tidak terjadi kesalahan kembali. Hari Natal hampir tiba. Dan kita akan memasuki bulan Desember. Bulan Desember kita akan sama belajar dengan tema yang baru, yaitu Joy to the World. Ibadah Raya Minggu 1 Desember pukul 10 pagi di gereja. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus.
Mari ajak keluarga, teman, saudara untuk hadir dalam ibadah. Kita memuji dan menyembah Tuhan bersama. Ibadah sekolah minggu diadakan pukul 10 di lantai 3. Demikian informasi dari kami. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, apakah ada sahabat baru? Coba lihat kiri kanan kita. Ada? Oh. Coba lihat kiri kananmu. Apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu. Ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Selamat datang buat Ibu, dan kami rindu untuk minggu depan bisa bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya jemput, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Tuhan, pulihkan negeri kami Yesus. Biarlah lawatan-Mu turun atas bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk cinta-Mu buat bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan buat bangsa dan negara kami Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin Tuhan dari atas sampai yang terendah Tuhan. Biarlah hikmat akal budi Kau berikan kepada mereka. Rasa takut akan Engkau Kau berikan kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka memimpin bangsa ini Tuhan dengan rasa takut akan Engkau. Dengan memimpin bangsa ini Tuhan dengan percaya penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di kota Makassar ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memilihkan yang terbaik Tuhan untuk kota Makassar Tuhan. Dan Engkau memilihkan Tuhan gubernur dan wakil kota Tuhan yang takut akan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami yang saat ini sedang sakit Tuhan.
kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkannya Bapa. Dan aja biarlah Pak Raya Tuhan berserah penuh kepadamu Tuhan. Percaya pertolongan-Mu nyata dalam kehidupannya Bapa. Kau memberkati juga anak dan istrinya Tuhan. Beri kekuatan dan kesehatan kepada mereka Yesus. Berkati keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat yang berulang tahun Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, mereka bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Mereka Kau berkati dengan berkat yang berlimpah Tuhan. Kesehatan, kekuatan Kau berikan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Bahwa mereka tetap percaya bahwa pertolongan mereka hanya datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Bahwa mereka Tuhan mengandalkan Engkau dalam segala apa yang mereka kerjakan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk para majelis, full timer, para pelayan-Mu, bahkan jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Berikan kesatuan hati bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, kami juga berdoa saat hari ini Tuhan, setiap taburan persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau gantikan berlipat kali ganda setiap taburan berkat yang mereka tabur bagi gereja kami Tuhan. Buka tingkap-tingkap langit dan Engkau curahkan berkat Tuhan tercurah dalam ribaan mereka, di dalam pangkuan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tangan-tangan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa saat hari ini Tuhan untuk persiapan Natal kami Tuhan. Ibadah perayaan Natal kami bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Setiap persiapan-persiapan yang kami buat Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapa, mari Bapa Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi pada tanggal 20 Desember Tuhan. Karena kami tahu kasih karunia Tuhan ada untuk kami. Setiap taburan, persembahan, janji iman Tuhan, jemaat Tuhan yang menulis, Tuhan gantikan berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan mengakhiri. Saat hari ini Tuhan, kami berdoa biarlah cuaca yang ada nanti Tuhan boleh cerah menjadi baik Tuhan. Dan biarlah lawatan Tuhan terjadi dalam perayaan Natal kami. Juga Bapa, kami sebentar akan pulang ke tempat kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan tibakan kami dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Karena penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai kesudahan zaman. Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau